Ini untuk pemupukan, nanti kita susul lagi pupuk di usia 2 bulan, 2 atau 3 bulan nanti kita susul pupuk bawah, karena kita udah dari awal udah pakai pupuk dasar ya, pakai untuk resapan paling bawah ini kita kasih apa namanya, sekam bakar. Bukan sekam bakar, pertama kita kasih batu split. Atasnya kita kasih sekam bakar dengan ketebalan sekitar 5 cm. Setelah itu atasnya kita kasih kokopit di atas sekam bakarnya. Setelah semua resapan jadi udah bagus, nah sekarang kita tinggal aduk medianya. Nah ini ketebalan media dari permukaan resapan tadi sampai ke ujung ketinggian bedengan itu sekitar 20 sampai 25 cm ya untuk ketebalan medianya. Dan media yang kita pakai ini ada beberapa jenis ya, karena ini memang 5 bedeng ini kita untuk percobaan awal ini kita pakai 4 macam media. Nah, jadi di setiap bedengan ini kita atur komposisi untuk medianya, itu ada takarannya sendiri-sendiri di setiap bedengannya ini. Bedengan yang medianya sama, hanya bedeng 4 dan bedeng 5, kita kasih medianya jadi bedeng 4 bedeng 5 ini kita pakai kokopit, sekam bakar, tanah, dan kompos. Untuk bedeng 1, 2, dan 3 ini semua media berbeda dan takarannya semua berbeda semua. Tapi untuk penggunaan kompos ini semua dalam satu bedeng kita memakai komposnya 2 karung 50 kiloan semua, sama untuk pupuknya. Untuk media tanam di bedeng ketiga ini kita pakai tanahnya 10 angkong, sekam bakarnya atau arang sekam kita pakai 2 karung ya. Terus ditambah pupuk kompos, pupuk organik. Nah itu kita pakai 2 karung, ukuran karung 50 kiloan. Nah ini dalam satu bedeng ini kalau kita takar pakai angkong, semua media yang masuk ke satu bedeng ini sekitar untuk angkong merah yang lebih besar itu sekitar 20 atau sekitar 15 sampai 20 angkong. Dan ini pengisian bedeng 4 dan 5. Media yang kita gunakan kokopit, sekam bakar, tanah, dan 2 karung pupuk organik atau pupuk kompos. Setelah semua media udah diisi, tahap selanjutnya kita pemasangan tiang rambatan ya. Tiang rambatan ini kita menggunakan bambu yang dibelah kurang lebih lebar bambunya sekitar 3 sentian. Nah ini tiang panjat yang kita gunakan ini hanya untuk sementara saja, enggak selamanya sih. Nanti setelah kompos dipanili itu sampai ke pucuk 2 karung, nah baru nanti kita buang untuk tiang rambatannya ini. Setelah tiang udah tertancap semua ya, kita langsung ikat. Ini kita ikat atas bawah ya biar kuat. Setelah kita ikat semua udah rapi semua, baru kita pembagian bibit. Nanti setelah pembagian bibit baru kita langsung tanam bibitnya.
Nah, untuk pemasangan tiang rambatan ini, si bambu ini, kalau jarak tanamnya 50 itu udah kita ukur semua di palang atasnya ini, udah ada ukurnya semua 50 cm, tinggal kita tancap sesuai tanda yang udah kita ukur dengan jarak 50 cm per tiangnya. Sekarang tiang ini udah semua udah terikat semua. Sekarang tinggal pembagian bibit ya, kita taruh di setiap tiang semua. Nah, setelah semua udah terbagi dengan jumlah yang udah kita tentukan, nah kalau di sini kita tanam dengan jumlah batangnya 200 batang. Setelah itu kita bagi semua setiap tiang, baru nanti kita tanam. Coba Pak, lihat akarnya Pak. Angkat dulu, angkat. Sip. Penanaman 5 bedeng dengan media yang berbeda. Ini bedeng 5 dan bedeng 4 sama. Yang berbeda yang 1, 2, 3. Bedeng 5 komposisi media tanah, arang sekam, kokopit, kompos. Bedeng 4 sama. Bedeng 3 tanah, arang sekam, kompos. Bedeng 2 tanah, kompos. Bedeng 1 tanah, kompos, kokopit. Media rambat sementara kita pakai bambu, sementara sampai si vanilinya ini nanti mencapai ke puncak tiang rak paling atas, dia udah melengkung ke bawah, nanti udah bisa dilepas. Jarak tanam 50 cm dan satu bedeng ditanam 2 baris di kanan dan kiri tiang. Ini media cukup gembur, nggak perlu kita pakai alat untuk galinya, cukup seperti ini aja.
Ini cara tanamnya ya. Untuk rumput-rumput dan daun yang bagian bawah itu harus kita buang, jangan sampai ada yang tertimbun. Tidak perlu terlalu dalam sih untuk tanam vanili, paling cukup 1-2 ruas saja yang ketimbun. Yang penting jangan sampai ada daun yang sampai tertimbun. Kalau misalkan tertimbun, si daun itu pecah. Kalau sampai medianya terlalu lembab, pasti nanti busuk, timbul jamur, mati pada bagian pangkal. Diikat Mas Ceper. Nah, posisi cara pengikatannya ini, kalau misalkan si tunas yang masih muda seperti ini biasanya kan banyak yang bengkok kanan kiri nggak karuan. Kalau mau pengikatan di tiang ini jangan sampai ditarik ke atas, jangan sampai diluruskan, karena kalau sampai kita tarik, si ruas-ruas ini biasanya ini pecah dan biasanya timbul pembusukan. Setelah ditanam 2 minggu mati. Ya, ikat juga nggak perlu kuat-kuat biar nggak luka, nggak memar pada bagian batang tunasnya muda. Selesai sudah semua penanaman, tinggal perawatan selanjutnya. Nah, ini udah selesai semua penanamannya. Ini untuk pemupukan, nanti kita susul lagi pupuk di usia 2 atau 3 bulan nanti kita susul pupuk bawah, karena kita udah dari awal udah pakai pupuk dasar ya, pakai kompos. Nah, untuk pemupukan pertama besok di usia 1 minggu ini kita pakai pupuk daun saja untuk sementara sampai usia 2 bulan. Ini untuk tiang perambatan sementara, ini pakai bambu, cukup diikat saja pakai tali. Nah, tiang ini di bawah ini kita tancap ke kedalaman 20 cm, jadi bikin tiangnya ini, tiang bambunya sama tiang bajanya ini panjangnya sama 2 meter. Oke, mungkin selesai sampai di sini dulu. Kita lanjut lagi nanti di video berikutnya di perawatan ya, 1 minggu kemudian nanti kita kasih pupuk cair dan akan kita pantau terus nanti untuk pertumbuhannya seperti apa di kebun yang satu ini. Kayaknya sih barisannya udah cukup rapi ya, ada sedikit yang agak kurang lurus untuk tiang bambunya antar bedeng, tapi nggak masalah sih, yang penting jarak tanamnya pas 50 cm. Ini kita pakai bibit polybag semua, bibit kecil semua. Nah, nanti berikutnya di 5 bedeng berikutnya yang mau kita buat ini nanti pakai stek 1 meteran semua. Dan berikutnya nanti kalau udah selesai yang 1 meteran akan dibuat lagi dari stek panjang yang 2 meteran. Ini jumlah bibit yang kita tanam 200 batang dari polybag semua. Jadi dalam satu bedeng ini kita tanam kanan kiri. Ini satu bedeng masuk bibit 40 batang. Total ada
5 bedeng jadi 200 batang polybag semua. Tuh pekerjaannya yang udah kayaknya mau gajian sore ini. Halo pade-pade semua, siap gajian nih kayaknya nih, udah selesai nih. Itu YouTuber dari Tangerang tuh, tutup topinya tuh. Gagal sukses. Dan ini tahap terakhir kita pemasangan paranet ya. Kita lapis 2 paranetnya, kita tambah lagi 1 lapis. Ini kan dari awalnya cuma 1 lapis, terlalu panas untuk media rambatan. Kita pakai apa namanya, baja ringan. Kalau cuma 1 lapis nanti baja ini bisa panas bener nanti kalau kena sinar matahari. Jadi kita harus lapisi lagi bagian atas paranet itu, harus 2 lapis biar dia lebih dingin nantinya. Untuk proses pemasangan paranet ini enggak terlalu ribet sih, cukup kita kunci pakai kawat atau pakai paku di setiap sisinya. Di paranetnya itu kan apa, lebarnya 3 meter itu cukup kita kunci pakai paku 3 biji. Dan untuk manjangnya itu dalam 1 meter kita kasih 1 kunci pakai kawat semua, yang panjang 10 meter dengan lebar 3 meter itu paranetnya. Untuk proses pemasangan paranet enggak begitu sulit sih, cuma ini kan di bagian atas sudah ada tali yang dibentang di setiap tiang-tiang yang lain. Ini kan yang udah pertama dipasang, tiangnya nih jaraknya 6 meter kali 4. Jadi dalam 1 gang tiang itu masuk 2 paranet dengan panjang 10 meter. Dan proses pemasangan nggak terlalu ribet. Untuk pemasangan 12 meter ini cuma butuh waktu setengah jam ini untuk 1 orang ya. Ini saya pasang sendiri, ini tadi nggak sampai setengah jam kelar. Ini udah beres semua, paranet udah pasang semua, lahan udah bersih, sip, rapih semua.